Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmiati dengan NPM 2024-10-2039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan mendasar kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Perbandingan model pembelajaran dan pendekatan PBT. Pembelajaran berbasis teks. Definisi pembelajaran berbasis teks PBT. Pendekatan yang menjadikan teks, baik lisan maupun tulisan, sebagai fokus utama pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran bahasa. PBT dalam kurikulum 2013. Fokus PBT sangat ditekankan terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan agar siswa mampu membangun teks, mencipta atau menyusun, dan memahami fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari berbagai model teks, seperti deskripsi, narasi, prosedur, eksposisi, ulasan, dan lain-lain. Proses siswa mengeksplorasi model-model teks, berkolaborasi dalam kelompok untuk membangun teks dan menyusun teks secara mandiri. PBT dalam kurikulum Merdeka. Fleksibilitas. Kurikulum Merdeka tetap menggunakan PBT, namun memberikan fleksibilitas lebih besar kepada guru. Penekanan lebih menekankan pada keterampilan berbahasa, kreativitas, dan penilaian berbasis kompetensi, menggunakan capaian pembelajaran atau CP, bukan sekedar menuntaskan konten. Digital, ada implementasi PBT digital untuk pengajar. Model-model pembelajaran definisi. Experiential learning cycle, experiencing, reflecting, thinking, dan acting. Model pembelajaran dirujuk pada kerangka konseptual prosedural yang digunakan untuk mengorganisasi pengalaman belajar peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran. Model-model pembelajaran dalam kurikulum 2013. 1. Discover learning. Siswa menemukan konsep dan prinsip secara mandiri. 2. Problem based learning. Siswa dihadapkan pada masalah otentik untuk mendapatkan pengetahuan. 2. Project based learning. Siswa bekerja dalam periode waktu tertentu untuk menghasilkan produk atau solusi. Perbedaan kunci dalam pembelajaran kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pencapaian akademis dan kompetensi spesifik, pengembangan karakter, literasi, kecakapan hidup, dan kompetensi yang lebih luas, lebih terstruktur dan terpusat, lebih fleksibel, dan memberikan otonomi lebih besar kepada guru atau sekolah. Tidak ada proyek lintas disiplin, wajib alokasi waktu untuk P5 menggunakan sistem kelas, menggunakan sistem fase, buku, teks, non-teks dari pemerintah, modul ajar, alur tujuan pembelajaran, dan contoh proyek P5 dari pemerintah. Model pembelajaran yang dianjurkan. Model pembelajaran yang dianjurkan. 1. Project based learning. Sangat ditekankan untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 2. Problem based learning. 3. Discover learning. 4. Inquiry learning. 5. Diversified learning. Penyesuaian strategi pembelajaran dengan kebutuhan dan minat individu siswa. Dan yang terakhir 6. Blended learning. Kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring. Kesimpulan utama, kurikulum Merdeka adalah evolusi dan penyederhanaan dari kurikulum 2013. 2. Keduanya mengutamakan keaktifan siswa, dan yang terakhir pergeseran fokus dari ketuntasan konten ke pengembangan karakter. Pendalaman model pembelajaran konsistensi. Model seperti PBL dan Discover Learning tetap digunakan karena efektif memicu cara berpikir kritis. Transformasi proyek. Di kurikulum 13, proyek hanya untuk satu mata pelajaran intrakurikuler. Di kurikulum Merdeka, proyek menjadi P5, lintas disiplin, dan fokus pada karakter siswa. Personalisasi. Kurikulum Merdeka memperkenalkan pembelajaran berdiferensi, menyesuaikan model pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan untuk tiap siswa. Inti perubahan, serba diatur dan berorientasi pada materi, menuju sistem yang lebih fleksibel, berorientasi pada karakter, dan berpusat pada kebutuhan siswa. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.